بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي على كل حال حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Kita baca tasbih sebentar bareng sebagai pertanda kita berzikir kepada Allah di awal tahun ini. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah panjangkan usia kita, Allah masukkan kita ke dalam golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, saya tanya bapak-bapak dulu, bapak lahirnya pakai kalender Hijriah atau Masehi? Ada yang 1 Muharram lahir sini? Nggak pakai ya? 2 Desember. Ya. Kadang-kadang namanya disesuaikan sama bulannya, ya kan? Namanya Januari Juminten. Lahir di Februari Febrianti. Lahir Desember Desir Nasari. Lahir Maret Ma'lapir. Baik, saudara, bulan Masehi sama Hijriah, kita jangan berpandangan bulan Masehi ini bulannya orang non-muslim. Enggak. Para ilmuwan dahulu, ilmu falakiyah, astronom, cara melihat untuk melihat alam dan penanggalan ini, kan Allah berfirman itu, Ithna Ashar. Allah menetapkan ada 12 bulan untuk kalian, menentukan kalian hidup dalam setahun. Kalau hitungannya pakai matahari, namanya bulan Masehi. Nah, kalau hitungannya pakai bulan, namanya bulan Hijriah. Makanya bulan Masehi itu hitung siangnya Pak, jam 12 ke bawah tergelincir. Oh, hari ini hari apa nih? Hari Sabtu, ya kan? Nah, ntar malam jam 12 ini hitungan bahwa hari Ahad ayat setelah jam 12 Masehi. Tapi kalau dia bulan Qamariyah Hijriah kita ini, hitungan malamnya mulai habis asar. Makanya kalau kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan 3 hari itu, ya, 10, 11, 12, 13, itu ada kan? Selesainya kapan selesainya? Asar. Karena asar ke sana udah dihitung malam dalam hitungan Hijriah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam renungannya sekarang. Ini sepikan malam tahun baru dan bawa di WA gitu ya. Sampai nggak ke Bapak? Ini lanjut seperti di update sekarang ini ya, zikir nasional.
sampai tengah malam. Kalau di sini nggak ada ya minimal di rumah ya. Soalnya orang kalau malam ini dia merayakan, dia kena 3 agama. Tuh, dia hidupkan kembang api, agamanya Masehi dia. Dia Majusi. Dia bunyikan lonceng, apa tuh? Agamanya Nasrani. Dia tiup trompet, agamanya Yahudi itu. Satu malam, bapak jadi 3 agama tuh. Bu, hati-hati bu ya. Trompet panjang mungkin pampet, suaminya aja tiup. Ya, itu ya, hati-hati. Itu budaya orang non-muslim. Baik, sekarang kita ambil masalah. Semakin tambah tahun, semakin maju tahun. Sebenarnya umur kita ini semakin panjang atau pendek sih? Nah, ini ada benda nih. Benda ini berjarak sama saya segini. Nah, tahun 2015 segini saya, 2016 segini saya, 17 ini kematian saya. Berarti di sana panjang hitungannya, tapi sebenarnya saya umur saya semakin pendek. Ya, ini renungan buat kita ini. Ya, renungan. Apa itu? Bakal meninggal dunia. Makanya survei saya temukan 4 tahun yang lalu ya, bahwa Jabodetabek itu rata-rata meninggal di bawah 60 tahun ya. Jabodetabek, Bekasi, Jakarta, Medan, nanti kalau diperluas sampai Surabaya. Jabodetabek rata-rata meninggal Pak di bawah 60 tahun. Dan yang paling cepat meninggal kata para ilmuwan itu kaum pria, kaum laki-laki. Uji 40 tahun. Habib Munsir Majelis Rasul 40 tahun. Ade Namno mati muda gendut. Olga 33 tahun. Haji Masaid berapa? 40-an. Kiai Haji Zainuddin MC 59. Mbah Suri tak gendong. Coba itu orang kampung itu panjang umurnya rata-rata karena dia makan steril, udaranya masih bersih. Kadang-kadang di jalan-jalan dia di kebunnya, di sawahnya nggak pakai sendal, bagus di pragmatiknya, pijit-pijit. Nah, udah rata-rata orang kampung 60 tahun umurnya, lebih 70, 80 ya. Makanya bagi bapak-bapak yang sekarang yang berusia 59 tahun, 11 bulan, 23 hari, buru-buru pulang kampung. Seminggu lagi jatah dari sini. Tapi kan kematian ini misterius problem Pak. Orang kalau sudah meninggal kita ini nggak seperti hewan Pak. Hewan habis jadi tanah. Dia diciptakan dari air, ya. Allah berfirman, "Wallahu khalaqaka kulla dabbatin mimma." Allah berfirman, bahan dasar hewan diciptakan dari air dan bahan dasar manusia dari tanah. Apa terjadi ketika seseorang dia meninggal dunia, Pak? Dia masuk kuburan, selesai masalah. Gagal. Hati-hati nih, makanya kematian dari kita ini misterius problem. Apalagi kata Nabi menuju akhir zaman nanti, kata Nabi al-mautu faj'atan. Banyak nanti kalian temukan kata Nabi orang mati mendadak. Iya, itu ada yang karaokean nyanyi, yang karaokeannya tiba-tiba habis nyanyi dia gini jatuh mati dia. Ada yang dia main ayam di Pamulang sore itu, malamnya nggak ada penyakit, nggak ada riwayat, mati dia. Sedang korek kuping enak-enak gitu, mati dia. Sedang makan soto babat, mati dia. Tuh, misterius problem. Kata Nabi, menuju hari kiamat nanti banyak orang mati mendadak. Bapak banyak ketemu kan, teman-teman? Nggak ada sakit kok mati. Tuh. Makanya satu ketika Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Al-Mukasyafatul Qulub, satu ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Assalamualaikum ya Ya'qub, kata malaikat maut.
Waalaikumsalam. Aya naon? Ini Yakub Cianis. Aya naon? Ada apa malaikat maut? Enggak, aku cuma datang sama kamu aja. Saya ingin mengunjungi kamu. Kamu kan Nabiullah. Oh ya, silakan. Lalu dijamu, duduk di dalam, bicara. Enggak makan ya, malaikat enggak makan ya, bicara. Beberapa saat malaikat maut datang, selesai bicara, kemudian dia ingin pamit. Yakub, saya ingin pamit, saya ingin pulang. Baik, pulanglah Nabi siapa? Malaikat maut ini. Beberapa langkah malaikat maut jalan, dipanggil sama Yakub. Malaikat, nanti jika engkau datang kedua kali dalam rangka mencabut nyawaku, tolong kirim utusan ya. Utusan apa? Utusan agar sebelum kematian saya beramal soleh, supaya saya husnul apa? Husnul khotimah. Berangkatlah malaikat maut ini. Tiba-tiba datang satu ketika dia tahun depannya. Assalamualaikum Yakub. Waalaikumsalam. Ada apa? Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa. Kan saya bilang utusan, saya perlu menemukan utusan yang datang. Saya sudah kirim utusan, bahkan 3. Mana ada utusan? Selama saya di sini, saya nggak menemukan utusan yang datang kepada saya untuk memberikan tentang kapan mati saya. Udah saya kirim, hanya kamu tidak sadar kan? Apa utusannya? Pertama, udah upahmu memutihkan. Ya Pak ya, itu sudah, itu utusan tuh. Saya kerok kumis saya ini, kenapa yang putih keluar? Saya jenggot saya putih, saya kerok lagi sampai habis, putih lagi keluar. Rambut putih lagi keluar, ketek putih lagi keluar. Jangan terus. Udah, kemana yang warna hitam dulu itu? Yang waktu saya muda, kemana warna itu? Tuh, tubuhnya sudah tidak mampu lagi membuat zat hitam rambut, enzimnya berubah. Cukup putih keluar. Ya baik. Makanya kata Allah, ada ayat tentang ubah. Allah berfirman dalam surah Nuh. Apa kata Allah? Wallahu khalaqaka min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan kalian dari awal kita ini Pak, lemah diciptakan kita, bayi namanya, itu bayi Pak, ya, diam aja begini, ya, membersihkan kotorannya nggak bisa, makan disulangin, lemah kita, angkat benda belum bisa. Setelah Allah melemahkan kita, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah, kuat. Nah sekarang ini muda, remaja, dewasa, berlari, berantem kuat kita. Nah, aksi bela Islam kuat kita, kawin kuat. Kita sekarang, thumma ja'ala min ba'di quwwatin wa syaibatan. Setelah Allah menciptakanmu kuat seperti ini, satu ketika nanti Allah akan melemahkan kamu kembali. Nah ujungnya apa itu? Allah melemahkan kamu kembali. Masa apa itu? Tua Pak, tua, lemah kembali kita. Ya, kembali kita dulu mah aku SD 2 kilo, 3 kilo, sekarang setengah kilo aja capek jalan. Tangga
ngos-ngosannya sambil batuk kan. Ya, tuh. Udah kerasa nggak itu? Apa ujung ayatnya? Wasyaibatan, setelah kalian lemah, wasyaibatan, dan kembali kalian beruban. Beruban. Tuh ada itu bang, jangan takut, ada ayatnya. Makanya kalau uban sudah bertabur, pipi sudah kendur, gigi sudah gugur, mata sudah kabur, badan sudah usur, itu tandanya dekat kubur. Jika dia orang soleh, dia orang baik, insya Allah dia dikubur bernasib mujur. Tapi jika dia orang gak soleh, maka dia masuk kubur, dimasukkan ke dalam kubur, lalu dia tersungkur, lalu dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, makanya manfaatkan ini masa-masa tua ini. Coba kalau meninggal dunia kita, gak berharga kita Pak. Itu kata Bang Haji apa itu? Apa kata Bang Haji itu? Saya lagu mayat tau itu? Hah? Badan pun tak berharga tuh. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Betul. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, ini banyak abri di sini. Saya tahu banyak abri. Ini abri. Tahu abri nggak? Anak buah Roma Irama. Kan nggak tahu coba. Ada orang kaya, dia bangun rumah, masya Allah, yang jadi mandor rumah hampir 1 M di rumah. Udah sampai gak kerja dia, mandorin rumah, 1 jengkal tanah dilihatnya tukang salah ini. Dia ganti keramik, dia ganti mobil, dia ganti istri enggak, nasi yang lama. Apa terjadi? Begitu mati nih bapak, kira-kira istrinya mau nggak seharian sebentar di rumah ini? Mau nggak? Agak mau tuh, takut jadi kutil bapak. Nggak mau tuh. Biarkan saya, ini rumah saya arsiteknya, saya yang menjadi mandor, biarkan saya sebentar hari di sini. Enggak. Tolong bawa ke kuburan. Oi, rumah kita yang mandorin, kita yang bangun, pakai duit kita. Istri kita sudah jadi jenazah dia, kita suruh jangan tinggal di sini, takut jangan main di rumah, bawa saja. Di mana harga diri saudara? Ayo. Kalau gajah mati, meninggalkan gajah. Harimau mati, tinggal belang. Orang mati, amalnya seharusnya. Makanya coba Pak, kalau kita beramal soleh Pak, kayak hidup tuh nama kita. Lihat tuh, setiap kali orang belajar agama tersebut terus nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata kurun hukumnya sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal setiap pengajian disebut terus tuh Imam Syafi'i. Baca hadis riwayat Bukhari, baca hadis Imam Muslim, disebut terus tuh Bukhari Muslim. Padahal 5 abad itu, abad ke-5 mereka itu hidup. Kita sudah 1438 Pak. Setiap kali orang baca fikih oleh Imam Nawawi berkata disebut Imam Nawawi. Maka buat nama-nama yang baik kita di alam ini, jangan nama yang buruk. Apa maksudnya? Jangan buat masalah di alam ini, orang terkenang sama kita. Makanya akhirat itu bukan sekedar ada Pak, wajib ada. Contohnya begini ya, ada orang beramal soleh nih. Begitu dia beramal soleh, dia beribadah, tiba-tiba akhirat gak ada, ya umpamanya. Tapi kan minimal
Itu kuburannya Pak apa namanya? Pak bisa. Aku Pak bisa mampir yuk baca Fatihah. Orangnya baik, sering jamaah. Amin. Ya, tuh. Disebut nama kita. Orang pun berbuat baik sama keturunan kita. Kalau ada akhirat, oh pas, udah beramal soleh kita. Tapi jika dia orang berbuat buruk, tiba-tiba gak ada akhirat, mabuk, berzina, korupsi, apa lagi? Dan lain-lain perbuatan maksiat. Tiba-tiba dia meninggal dunia ini orang, nggak ada akhirat. Minimal nama dia buruk di alam ini. Orang lewat kuburan tutup, jangan lewat kuburan pengucuk itu. Dia dipendam di sana. Jangan nanti kesambut ayat kurbur lagi kita. Orang lari, jangan doain, jangan berdiri mampir. Orang lari. Tuh kalau kita itu logikanya Mbak. Kalau kita berbuat buruk di alam ini, kalau nggak ada akhirat, nama kita tercoreng di alam ini. Ya, makanya kita manfaatkan usia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam rangka menyembah Allah ini semakin bertambah. Mungkin tahun 2017 nanti ini kan, nanti ada yang ulang tahun Januari, yang 40 jadi 41, ada yang di Februari, ada yang di Maret, ada yang April, masing-masing kan? Kan pasti kena 12 bulan itu kan? Ada bulan lain? Gak ada kan? Pasti kena 12 bulan itu. Nah, semakin panjang usia itu, tuh ubah. Yang kedua apa utusan itu? Yang kedua kata malaikat maut, engkau makan sudah gak kuat lagi banyak. Tunggu rumah Masya Allah 2 piring dia makan tuh, ya berkeringat dia. Itulah perbedaan orang Jepang sama kita. Orang di Jepang itu Pak, kalau dia pulang kerja jam 5 malu dia Pak. Kalau lembur bangga dia. Orang Jepang itu berkeringat dia, capek dia udah berkeringat baru dia makan. Kalau di Indonesia enggak, makan dulu banyak baru berkeringat. Itulah orang di warteg itu. Sudah tuh. Begitu sudah mulai tua dia 40, 45 sudah mulai pantang tuh. Iya kan? Yang 1 piring, 2 piring jadi 1 piring. 1 piring dibagi 2 lagi. Dibagi 2, dibagi 4 lagi. Yang seperempat dibreteng. Takut nanti makan jengkol asam uratnya kambuh. Hah? Apalagi makan pete jengkol kurapnya kambuh. Apa hubungannya ya? Tapi yang jelas di perhatian ini kenapa sedikit yang makan? Kan badanmu sudah mulai melemah. Dulu mah semua masuk, emping masuk, jeroan masuk. Sekarang yang mengganggu asam urat tidak dimakan lagi. Kan Allah mulai cabut pelan-pelan tuh jengkolnya, Allah cabut tuh empingnya, Allah cabut tuh jeroannya. Udah dicabut semua nikmat makanan ini, lama-lama nyawamu dicabut. Itu kan warning namanya. Allah memberi persekot sebelum kita dicabutnya nyawa kita. Ya Pak ya? Badan sudah mulai makan, giginya ompong, ya, makan gak bisa banyak, dipilih-pilih lagi makannya. Kalau dulu mah semua Masya Allah, begitu satu tampan begini, diperhatikan makan menggunung jengkol pete, ini bakal masuk ini semua. Dimakan, oh licin piringnya, semua pindah ke sini. Tuh kan? Sekarang sudah mulai banyak pantangnya. Ini kan peringatan buat kita bahwa sesungguhnya secara alam tubuh kita sudah mengalami kemunduran dan pantang terhadap masuknya benda-benda lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa malaikat maut? Malaikat maut ngomongnya nih. Yang ketiga badanmu uzur. Ya Pak ya? Udah sakit-sakit di badan nih. Ya. Sakit di sini, saya sebelah sini kok sakit saya ini. Udah mulai sakit, pusing-pusing, puyeng-puyeng, pusing-pusing deh. Pening-pening. Apa lagi? Coba waktu muda lupa, hampir gak punya penyakit tuh. Sekarang pasti punya tuh. Ada yang masalah pada ginjalnya, ada yang masalah pada paru-parunya, ada yang masalah pada apa namanya tuh gula itu, diabetesnya,
ada yang masalah pada apa namanya nih, lambungnya, ada yang masalah pada pencernaannya, ada yang masalah pada pipis dan buang hajatnya, ada masalah pada bininya. Kan macam-macam ya. Itu kan utusan namanya. Tuh, kita harus memanfaatkan tubuh ini, ya. Kita harus gunakan tubuh ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Makanya kata Nabi di akhirat nanti, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Di akhirat nanti kata Nabi, seseorang tidak akan melangkah telapak kakinya sehingga Allah tanya 4 perkara dia. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umurmu habis kemana? Nah, umur ditanya Pak. Umur, usianya kemana habis? Kemana habis? Banyak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau banyak berbuat maksiat? Coba ditanya oleh Allah umur kita kemana kita habiskan usia ini. Dan usia ini kan misterius problem. Kadang-kadang ada cucu lebih duluan meninggal dibandingkan kakeknya. Kadang-kadang ada anak lebih duluan meninggal dibandingkan ayahnya. Oh, udah bunyi itu. Coba, kan misterius problem. Yang kecil meninggal dunia, yang besar meninggal dunia, yang muda meninggal dunia, yang tua meninggal dunia, perempuan meninggal dunia, laki-laki meninggal dunia, aki-aki meninggal dunia, ya, yang kecil meninggal dunia, yang bayi meninggal dunia, yang orang meninggal dunia. Bapak, saya tergantung bapak, ya. Bapak-bapak duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Saya mah terserah jamaah saja. Saya belakangan, situ duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Iya kan? Kalau mencontoh Nabi kan 63 tahun usianya. Ya, kata Nabi, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu kata Nabi tak jauh-jauh dari angka 60 70. Tuh, tak jauh-jauh kata Nabi. Kata Nabi, nadiru, jarang sekali yang melampaui 70. Bukan gak ada, jarang. Kalau bapak umur 50 tahun sekarang, 60 tahun rata-rata kata para ilmuwan, sekarang umur 50 tahun kan 2 kali pilkada lagi lewat bapak. Yang 55 1 kali pilkada, yang 60 menunggu dia. Ya Pak ya, hidup ini jangan dibuang-buang. Makanya kata Nabi, jika seseorang tidak memanfaatkan umurnya, hadisnya sahih dan hasan, 4 azab menunggu di kuburan. Jadi kita hidup nih Pak, habis kita mati kita. Kalau nggak beramal soleh kata Nabi, 4 azab menunggu di kuburan. Belum ke neraka, masih di kuburan cerita ini. Pertama kata Nabi, Allah sempitkan kuburannya, bisa sehingga tulang rusuknya ketemu sehingga patah, tertahan. Dia mencerita sakit, patah. Atau yang kedua kata Nabi, azab yang menunggu di kuburan, Allah masukkan ke kuburan itu ular. Ular Pak, itu ada kejadian sampai di video kalian ya. Itu di kali kuburan biasa Pak, tiba-tiba muncul ular, dibuang ke ular ke atas. Nongol lagi, dari mana tuh ular? Mau asap jenazah ini. Yang ketiga kata Nabi, asap yang menunggu di kuburan, hawa panas dimasukkan ke dalam kuburan itu Pak. Masya Allah ya. Saya sedang goreng kerupuk di rumah, tanpa sengaja minyaknya itu kena tangan saya, gelembung langsung. Bubur saya bersodet, panas dia. Itu api dunia baru 1 Pak. Akhirat 69 menunggu. Coba. Makanya kata Nabi, satu ketika Jibril datang kepada Nabi. Wahai Jibril, kenapa bulu wajahmu ini? Allah mengabarkan kepada saya tentang neraka. Tolong berikan kepada saya bagaimana neraka itu. Tidak Muhammad, Allahilladzi biyadi binafsi,
yang demi Allah jiwaku di tangannya, aku tidak mau ceritakan. Tolong ceritakan. Karena Nabi memaksa, Jibril cerita akhirnya. Allah memanaskan api 1000 tahun. Api kan panas, dipanasin lagi 1000 tahun, warnanya putih. Udah. Lalu yang kedua, lalu Muhammad, Allah memanaskan kembali api itu. Udah panas apinya, dipanaskan 1000 tahun, dipanaskan lagi jadi 2000 tahun. Masya Allah. Warnanya apa? Merah. Lalu kata Jibril, dipanaskan ketiga kali 3000 tahun, warnanya hitam. Dan di dunia ini api yang paling tinggi warnanya biru, tidak ada hitam. Hitam itu begitu dia sentuh langsung hancur. Lalu Nabi menunjukkan kepalanya, Muhammad, kata Jibril, neraka itu jika dia bocor satu ibrah. Ibrah itu ini Pak, jarum, apa tusukan ke baju gini, tarik, ada bekasnya, nggak begitu kelihatan. Tapi jika neraka bocor sebesar jarum kecil nggak kelihatan ini, lamata man fis samawati wal ard, mati seluruh penduduk langit dan bumi, kata Jibril. Mati karena panas Pak. Lalu jika dia tersikap, bangkai itu ada dua dalam bahasa Arab, ada namanya maitah, bangkai, paling kita mudah mual pusing. Tapi bangkai satu ini kata Nabi, neraka itu kata Jibril, busuk dia. Bau busuknya itu jika dicium orang penduduk dunia, mati seluruh penduduk langit dan bumi, kata malaikat. Lalu Nabi menundukkan kepala menangis dia. Cukup. Sudah cukup. Jangan cerita lagi. Saya nggak dongeng ceritakan di sini. Tuh, di kuburan nanti, masya Allah, Pak, akan berapa sih kuburan luasnya? Hah? Berapa tuh panjangnya? 2 meter ya? Panjangnya? 2 meter. Nah, segitulah ya. Oh, sudah hafal ya? Udah pesen. Ya? Udah, mau segitu. Begitu dimasukkan hawa panas itu, ghuduwan wa asyiyah. Allah menjelaskan di waktu pagi dan sore, setiap hari api dimasukkan hawanya, masya Allah, menjadi orang itu begini-gini badannya. 2. Yang ketiga, yang keberapa? Keempat, Allah akan memukul orang itu dengan palu, kata Nabi. Begitu dia pukul dengan palu, orang itu masuk ke bumi sana, dan dia menjerit kesakitan karena dipukul dengan baja ini. Sudah, kata Nabi, semua makhluk mendengar ceritanya, illa tsaqalaini, kecuali 2 yang berat, yaitu jin dan manusia maksudnya. Nah, Bapak jalan begini, saya ngalamin tuh, tiba-tiba ulekan. Nah, jatuh dari tempat tinggi, kena jempol ini. Jempol atau gempol sih? Gempol atau jempol sih? Jangan gempol ini Pak. Karena jempol ini sini, kaki saya langsung biru hitam. Tapi kan dia nyut. Kalau kepala kita dipukul pakai baja begini di kuburan, ya, itulah makanya Nabi Muhammad, kata Aisyah, lihat ini, kata Aisyah istrinya, Nabi Muhammad sampai meninggal dunia, dia tidak tinggalkan doa ini. Innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa enggak? Nah, baik. Yang kedua, seseorang di akhirat nanti dia tidak akan berjalan, kata Nabi, kecuali ditanya 4 hal. Pertama tadi apa? Umnihi fima, nggak bergeser ini Pak, kecuali ditanya 4 dia. Umurmu habis kemana Pak? Ini orang Ciudai lagi nih. Yang kedua, yang ditanya an ilmihi ma amila bi, punya pengetahuan, punya ilmu, diamalin tidak? Gak harus buku jadi ustaz, Bapak punya knowledge, pengetahuan tentang agama, amalin. Tahu, ngomongin orang gak baik, jangan ngomongin dong orangnya. Punya mata selihat-lihatnya, punya kuping sedengar-dengarnya, punya mulut seomong-omongnya, punya hidung secium-ciumnya, punya tangan seraba-rabanya, punya kaki selangkah-langkahnya. Dikontrol ini.
Ya Pak ya? Tuh Allah banyak itu. Kita tahu ini haram kok saya makan ya. Makanya kata Nabi, jika seseorang dia makan yang haram, doanya nggak makbul tuh. Contohnya saya buat, jika seseorang dia melakukan yang haram, Pak, menjual yang haram, upah gajinya haram. Contoh, Bapak jual baju itu kan pendek, apa namanya nih? Ada sekwilda sekitar wilayah dada, ada bupati buka paha tinggi-tinggi, ada you can see, engkau can dapat see melihat, engkau dapat melihat bulu ketek segini, bodinya BMW, tahu bodi BMW? Bahenon montok weleh-weleh, itu BMW. Sudah, kita jual pakaian perempuan begini nih, yang terbuka aurat begini nih. Kalau dipakai perempuan nih pasti terbuka aurat. Kalau dipakai perempuan nih pasti segini. Lalu kan haram wanita membukakan auratnya. Jika kita menjual pakaian yang membukakan aurat dapat untung. Untungnya kalau nggak haram paling kecil syubhat, tapi haram yang paling dekat. Kata Nabi, Innallaha, sesungguhnya Allah, idza harrama syai'an, jika Allah itu mengharamkan sesuatu, harrama zamanu, haram juga harganya. Wah. Yang ketiga, yang ditanya nanti harta kita. Yang keempat, apa ini? Yang ditanya nanti apa terakhir? Tentang masa mudanya. Baik, saya beralih dulu. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga belajar kita di hari ini bisa menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan menambah pengetahuan serta renungan kita di malam hari ini. Dan semoga Allah memelihara negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul, ya Allah, kami dalam rangka mempelajari agamamu, mendengar ayatmu dan menyimak hadismu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, panjangkan usia kami untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah-perintahmu, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa orang-orang di luar sana telah membuat makar untuk negeri kami, ya Allah. Mereka ingin mencuri, mencaplok, mengambil, ingin mengintimidasi kami, ya Allah. Mereka buat makar, Engkau juga punya makar yang terbaik, ya Allah. Sebagaimana Engkau jelaskan dalam ayat wa makarullah wallahu khairul makirin. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kami sudah berusaha, kami menyemangatkan diri kami, ya Allah, untuk membela agama dan negeri kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau sia-siakan usaha kami, ya Allah, jihad kami, ya Allah, kumpul-kumpul kami, ya Allah, aksi-aksi kami, ya Allah. Semua kami lakukan adalah usaha kami untuk membela agamamu dan negeri yang kami cintai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.